Eh, video ini saya izin untuk bisa di-upload ke YouTube, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sama ditonton sama mahasiswa dan dosen-dosen. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Oh my God! Wow! Perkenalkan, nama saya Evi Marcelina. Samping saya Saya Budiono namanya. Budiono. Kesibukannya apa Pak? Kegiatan saya main aja di kontraktor. Oh, sebagai kontraktor berarti ya. Proyek, ya. Sebelumnya Bapak tahu nggak apa yang dimaksud investasi itu? Menurut Kalau Bapak apa? Investasi yang setahu saya ya, misalkan saya ada kawan main proyek juga, saya juga main proyek. Nah, kawan itu supaya saya bisa dapat fee juga dari situ, saya investasi, jadi naruh modal di tempat teman saya itu, jadi saya nanti kan dapat keuntungan tuh, pembagian keuntungan. Ini setahu saya investasi yang saya pakai seperti itu. Oh, oke. Dan sudah saya jalankan. Kalau yang lain-lain seperti itu. Bapak pernah nggak ngelakuin investasi? Maksudnya investasi yang seperti apa ya? Kalau yang setahu saya investasi yang saya sudah lakukan itu ya, saya naruh investasi saham sama temen aja yang punya kegiatan yang sama di bidang proyek. Kebetulan beliau dapat proyek, saya taruh modal hanya itu aja supaya untuk dapat bagian keuntungan dari situ gitu. Oh. Dengan modal yang saya tanam. Bapak ngelakuin investasi itu tujuannya apa Pak? Ya, tujuan saya ya untuk mengembangkan usaha supaya berkembang. Dengan adanya saya investasi, dengan di samping saya sendiri usaha, saya taruh modal juga investasi ke teman, sehingga kan mendapatkan keuntungan dari situ untuk mengembangkan usaha supaya lebih cepat untuk berkembang. Benar, iya. Terus Bapak investasinya berarti di bidang naruh saham kontraktor gitu ya? Iya, keuangan. Keuangan, oke. Untuk modal, modal Terus untuk usaha proyek itu gitu, untuk modalin proyek. kenapa Bapak milih investasi ke situ? Ya, karena jelas ada proyeknya dan keuntungannya sedikit banyak kan kita udah bisa baca. Kalau investasi yang di luar pengetahuan kita, yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, kan saya sulit untuk memonitornya, ada keuntungan apa enggak di situ, benar atau tidak. Kan itu yang kita jadi patokan itu untuk pedoman. Yang Bapak tahu investasi yang sekarang Bapak lakuin, kekurangan dan keuntungannya apa Pak? Kalau yang saya tahu, kalau emang investasinya benar ya sebenarnya bakal keuntungan, cuman kan sulit untuk cari yang benar apa enggak, kita naruh investasi di situ tepat atau tidak, kan susah untuk membacanya, kan sulit. Keuntungannya apa berarti Pak? Kalau Ya memang kalau kebetulan investasinya memang meyakinkan dan memang betul itu benar dalam arti untuk kerjasamanya itu dengan baik dan tidak ada unsur istilahnya ada hal yang terbaik untuk kedepannya, ya bagus juga sebenarnya investasi itu. Tapi kan agak sulit juga untuk saat sekarang ini cari yang seperti itu. benar kok. Menguntungkan buat orang investasi di situ, tapi kalau tepat, tepat sasarannya. Tapi kalau nggak tepat kan yang ada juga malah membingungkan dan puyeng gitu. Kalau kekurangannya kira-kira apa Pak di investasi di bidang itu? Ya kekurangannya itu yang jelas ya nggak ada kepastian yang jelas, kalau kecuali emang kita usaha bareng terus kelihatan usahanya apa yang kita juga sedikit banyak menguasai juga dan mengetahui, ya mungkin bisa. Itu pun kadang-kadang masih nemuin kendala juga. Kalau teman kita ada main belakangnya, ya kita kan nggak tahu juga. Keuntungan buat kita kan berkurang dan nggak seperti apa yang kita harapkan. Iya.
Bapak tahu nggak, familiar gak sih kayak tentang perlindungan investasi itu? Yang Bapak tahu tuh investasi itu dilindungi atau enggak? Ya setahu saya memang ada perlindungan, tapi kayaknya nggak maksimal ya saya lihat. Ya gitu deh, udah kalau udah terlanjur invest misalnya, uang udah masuk dengan kondisi yang tidak jelas, ya udah nggak jelas aja, hilang aja. Bingung jadinya mau gimana ya kepastiannya, karena saya juga belum pernah melakukan hal seperti itu dan memang nggak mau sayanya nggak. Cuma investasi di bagian yang Bapak tahu Iya, aja itu ya? yang saya investasi yang saya tahu dan Iya. yang saya memahami gitu. Benar. Di luar itu saya nggak berani juga, walaupun Hmm. itu ada perlindungan. Takut ini juga siapa takut ketipu juga ya, kalau misalnya nggak Ya. ngerti dan nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu ya dibilang ketipu ya gimana, karena kan saya belum pernah ngalamin juga seperti itu. Iya. Nggak pernah menjalankan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Bapak tahunya dari mana investasi yang Bapak jalanin sekarang? Ya saya taunya alami aja, yang jelas Oh. kalau kita naruh modal kan pasti ada keuntungan. Yang penting teman kita yang kita taruh modal di situ benar gitu. Cuman kan itu tadi kita kembali kepada orang yang kita ajak Percaya. kerjasama itu untuk kepercayaannya. Benar. Benar atau tidak, tapi kan untuk saat sekarang agak sulit juga soalnya seperti itu. Bapak bisa bedain gak sih investasi yang dilindungi hukum sama investasi bodong gitu? Kalau yang dilindungi hukum itu yang jelas kan nggak begitu kelihatan ya, jadi nggak. Kalau yang bodong-bodong gitu kan emang dia ini emang ada niatan nggak baik ya, apa yang dia katakan aja mau dia gitu, tanpa ada prosedur yang jelas dan nggak ada kepastian yang pasti gitu. Jadi apa-apa yang dia katakan aja gitu. Kalau yang bodong tinggal yang orang investnya itu percaya atau tidak gitu. Kalau untuk saya sendiri sih kalau yang kayak gitu sih nggak percaya. Percaya, iya. Bapak pernah nggak ngalamin investasi bodong? Karena saya nggak melakukan hal itu, belum pernah. Nah, alhamdulillah ya Iya, Pak, untungnya. alhamdulillah. Karena kan saya nggak tertarik. Iya. Ya. Dan nggak begitu paham juga ya soal-soal kayak gitu nggak ya. paham juga soalnya gitu kan, kita ngikutin kalau nggak paham kan Susah juga. sama juga cari Benar. masalah. Lebih baik yang tahu-tahu aja ya Yang Bapak ngelakuinnya. tahu dan jelas aja. Jadi itu pun masih ada kendala, enggak gitu juga. Ya kendalanya mungkin dari laporan hitung-hitungannya yang nggak jelas gitu. Iya. Yang harusnya ada keuntungan dari nol gitu. Itu juga kan investasi kita itu kan nggak jadi nggak, keuntungannya juga nggak ada gitu. Jadi Udah segitu aja Pak. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya ya Pak. Kesimpulan dari wawancara yang sudah saya buat bersama Pak Budiono, beliau merupakan lulusan S1 Arsitektur dan sekarang bekerja sebagai kontraktor. Sekaligus beliau menaruh modal yang sedang ia jalankan bersama temannya ataupun sendiri. Dan beliau mengenal investasi tersebut melalui awalan dari ajakan temannya. Proyek yang ia jalankan biasanya tuh seperti rumah tempat tinggal ataupun rumah ibadah. Alasan beliau berinvestasi di bidang tersebut karena beliau sudah paham dan sudah percaya bersama teman-temannya, dan beliau juga merupakan latar belakangnya itu di bidang tersebut. Jadi dia hanya memilih untuk berinvestasi di yang dia paham aja, yang dia tahu aja, karena dia menghindari hal-hal yang tidak dia inginkan seperti investasi bodong. Dan beliau tidak pernah ingin mencoba untuk berinvestasi di bidang lain. Dan untungnya juga beliau tidak pernah ketipu. Keuntungannya berinvestasi di bidang tersebut adalah mendapat modalnya itu secara jelas sesuai yang sudah di ketentuannya. Kekurangan dalam diinvestasi tersebut adalah biasanya itu suka ada pengkhianatan sesama teman. Sekian dari video wawancara saya. Terima kasih. Bye-bye.